Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer. Untuk kerusakan dari freezer ini, di sini saya rasakan di bagian raknya ini tidak ada terasa dingin. Di bagian atas juga tidak ada. Untuk jumlah raknya di sini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ini adalah freezer 8 rak dengan keluhan tidak dingin. Oke, di sini saya dengarkan ada sirkulasi freon yang mengalir pada sistem. Artinya mesin kompresor bekerja, namun kondisi freezer ini tidak dingin. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan. Kita balik dulu unitnya ini supaya lebih mudah kita dalam hal proses perbaikan. Nah, ini untuk freezernya di sini bisa kita lihat modelnya yaitu FJM 195. Untuk spesifikasinya di sini arusnya sebesar 1,2 ampere menggunakan refrigeran R134. Di sini untuk pengaturan suhunya bisa kita atur ke posisi maksimal, tidak masalah. Dan menggunakan kondensor di bagian luar yaitu jumlahnya sebanyak 20U ya di sini. Di bagian luar 20U, namun di bagian dalam di sini yang pasti 10U. Jadi totalnya sebanyak 30U untuk freezer 8 rak. Minimal 30U kondensor yang digunakan. Lalu bisa kita intip lagi di bagian bawah. Untuk arus di sini saya ukur yaitu 0,94 ampere. Oke, sepertinya tidak ada beban. Arusnya sangat kecil ya. Mesin kompresor di sini aktif bekerja. Lalu untuk pipa tekannya di sini saya rasakan tidak ada terasa panas. Untuk filter dryer saya raba juga tidak ada terasa hangat. Di sini kondisinya masih asli ya, belum pernah dilakukan perbaikan. Oke, langsung saja kita akan matikan dulu ya unitnya ini. Dan di sini untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor PE90H1D9 yang kategorinya adalah 1/4 PK plus ya. Mengapa? Cukup lumayan ya, karena di sini menggunakan kapasitor running. Untuk ukuran kapasitornya yaitu 3 mikro di sini. Nah, ini ya, 3 mikro ukuran kapasitor runningnya. Ya. Lalu kita akan lakukan pengecekan apa penyebab dari freezer ini menjadi tidak dingin. Kemungkinan ada kebocoran di sistem, entah itu di kondensor maupun di evaporator. Langkah pertama seperti biasa, saya pastikan dulu apakah kandungan gas freon pada sistem ini mencukupi atau tidak ya. Nanti kita akan lakukan pengecekan. Namun sebelumnya di bagian filter dryer di sini saya akan berikan lubang terlebih dahulu. Ya, di bagian filter ini saya akan berikan lubang menggunakan paku. Oke. Nah, di sini ya saya menggunakan paku ini untuk memberikan lubang pada filter dryer untuk membuang gas freon yang ada pada sistem. Sambil kita perhatikan apakah gas freonnya ini cukup atau tidak.
Oke, saya buatkan lubang dulu. Oke, di sini untuk kandungan gas freon pada sistem sudah keluar ya, biarkan saja kita kuras, biarkan sampai habis. Di sini saya rasakan untuk kandungan gas freonnya tidak begitu banyak ya, jadi ada indikasi kebocoran pada sistem. Oke, saya habiskan dulu kandungan gas freonnya ini. Dan ini saya buatkan lubang lagi biar lebih besar, biar agak cepat. Oke, selanjutnya setelah dirasa gas freon sudah habis, di sini saya berikan sedikit pipa kapiler pada lubang tersebut. Yang mana saya akan langsung lakukan pengelasan. Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengecekan apakah memang ada kebocoran pada sistem. Nah, nanti saya akan menggunakan cairan metil ya untuk mengetahui apakah memang ada kebocoran pada sistem. Ya, di sini kita bisa lihat nanti gelembung udara yang keluar pada pipa kapiler ini. Baik, selanjutnya saya hidupkan dulu unit freshernya. Nah, ini ya, sudah hidup. Angin keluar dari ujung pipa kapiler pembuangan ini. Oke, di sini biarkan dulu sampai habis. Tinggal sedikit kita biarkan dulu ya. Oke, setelah sudah mulai tidak ada dorongan ya, nanti kita akan berikan cairan metil ya untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Nah, ini ya, saya gunakan 1000 atau metil. Cairan ini adalah untuk melakukan flashing. Namun sebelumnya di sini saya akan pastikan apakah kebocoran ini di bagian evaporator, apakah kondensor, dengan melihat gelembung-gelembung udara yang ada pada cairan metil ini. Nah, ini ya, saya pasangkan tutup botol metil, lalu saya tuangkan metil secukupnya, kurang lebih ya sekitar 30 tetes satu tutup botol ini. Nah, ini ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini gelembung udaranya yang bagus itu dia kurang lebih 5 atau 7 menit itu harus berhenti ya. Nah, ini kita perhatikan sama-sama supaya kita paham. Apabila mengalami gejala tidak berhenti gelembung ini, artinya memang ada kebocoran ya. Kita perhatikan ya. Kurang lebih 5 menit kemudian apakah berhenti gelembungnya ini. Oke ya, kita lihat sama-sama ya. Di sini supaya kita tahu baratnya yang normal itu seperti apa. Di sini gelembungnya masih tetap konstan ya. Tidak ada tanda-tanda mulai hilang. Kita biarkan dulu hingga 5 menit paling tidak.
Oke, baik teman-teman. Di sini setelah kurang lebih 5 menit, perhatikan gelembung udaranya ini sama sekali ya, tidak ada menandakan stop ya. Jadi fix ini memang terjadi kebocoran pada sistem. Secara teori apabila gelembungnya ini seperti ini bisa di area evaporator. Namun semua itu belum tentu ya. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Ya, di sini kita bisa lihat nanti perbandingan apabila seperti itu gejalanya dan bisa kelihatan nanti bocornya itu di area mana ya. Jadi kita bisa ada patokan untuk udara yang keluar pada pipa kapiler, apakah itu bocornya di evaporator, apakah di kondensor. Baik, yang pertama di sini saya sih curiganya di area kondensor ya. Namun untuk memastikan apakah di area evaporator di sini ya, kemungkinan juga bisa di area evaporator. Namun kemungkinan sih menurut saya tipis. Jadi untuk area evaporator di sini bisa kita lihat di bagian rak-raknya ini, apakah ada yang mencurigakan seperti ada yang kecucuk atau ada bercak oli ya, terutama di bagian evaporatornya ini apakah ada bercak oli. Nah, perhatikan ya. Sepertinya sih di bagian evaporator aman. Namun tidak ada salahnya ya. Di sini kita ingin belajar, ingin tahu apakah kebocorannya di bagian evaporator, apakah di kondensor. Untuk melakukan itu, kita bisa lihat di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator. Di sini saya akan potong ya. Oke, saya potong dulu di sini. Saya akan potong di area sini, lalu saya berikan pentil pengisian untuk melakukan pengecekan apakah memang ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak. Ya, ini ada pentil pengisian saya pasang di sini, nanti akan saya ukur berapa tekanan untuk melakukan tes press. Yang mana untuk jenis evaporator plat seperti ini ya, rak plat gini, itu paling tidak untuk pemberian tekanan itu tidak boleh lebih dari 100 PSI. Ya paling enggak 95 ya. 95 PSI itu sudah cukup. Maksimal 100. Oke. Di sini saya las dulu ya untuk sambungan pentil pengisian yang menuju ke jalur evaporator. Oke, untuk jalur pentil pengisian yang menuju ke jalur evaporator sudah tertutup. Lalu untuk pipa kapiler yang tadi, pembuangan udara, ini saya tutup. Saya tutup dulu ya. Saya tutup lagi supaya nanti pada saat saya berikan tekanan tidak ada udara yang keluar pada jalur pipa kapiler pembuangan tersebut. Oke, di sini di pentil pengisian sudah dan pipa kapiler sudah tertutup. Selanjutnya mesin kompresor saya hidupkan dulu. Oke, ya. Di sini
otomatis udara keluar pada jalur pipa evaporator sini ya. Biarkan dulu dingin, nanti kita akan pasang manifold. Nah ini ya, di sini udaranya keluarnya dari sini. Nah di sini nanti saya akan cek ya tekanannya berapa PSI. Saya gunakan manifold untuk mengukur tekanannya paling tidak di 95 PSI atau 100 PSI ya, sudah cukup, tidak boleh lebih. Nanti bisa penyok atau gelembung nanti evapnya. Nah pada step ini perhatikan betul-betul ya untuk pemasangan konektor pada selang manifold pada ventil pengisian ini jangan terlalu kuat. Jadi tekanannya di sini kita atur seminim mungkin ya, jangan terlalu cepat supaya kita bisa mencabut secara mendadak nanti. Nah, perhatikan di sini jarum manifoldnya ini bergerak naik sambil kita siap-siap melepas, mematikan ya, jangan sampai 100 ya, kita harus cabut ini sambil kerannya siap-siap kita buka ya. Saya cabut di posisi 80 PSI. Di sini keran manifold saya sambil buka tutup untuk mengatur tekanannya. Oke, jangan sampai di atas 100 PSI ya. Oke, di sini saya setting di 95 PSI. Oke, ya, tepat di sini di 90 PSI. Kita stop dulu. Nah, di sini saatnya saya akan tes apakah memang ada kebocoran pada rak-raknya ini. Tekanannya biarkan saja, nanti perlahan akan naik. Paling tidak sampai di atas 100 PSI. Oke, di sini ya. Pastikan semuanya tidak ada tanda-tanda kebocoran pada rak-raknya ini. Namun saya yakin sih di bagian rak-raknya ini aman ya, karena tidak ada tanda-tanda bercak oli saya perhatikan. Namun tidak ada salahnya ya, di sini saya lakukan pengecekan terutama di bagian sudut-sudutnya nih, di pipa yang paling rawan ini. Oke, di pipa-pipa sudut yang paling rawan di sini saya pastikan apakah ada kebocoran. Dan seluruhnya juga ya, setelah saya yakin tidak ada tanda-tanda di seluruh permukaan raknya ini, saya berikan busa sabun untuk memastikan apakah benar-benar aman. Oke, sepertinya aman ya, tidak ada saya temukan tanda-tanda mencurigakan kebocoran pada bagian rak-raknya ini. Nah, dari sini kita sudah dapat poin bahwa kemungkinan kebocoran di bagian kondensor. Karena di sini untuk tekanannya pun masih stabil ya, mantap, tidak ada penurunan. Artinya memang aman. Untuk rak-raknya di bagian evaporatornya tidak ada masalah. Oke, selanjutnya di sini kita juga harus perhatikan di bagian pipa-pipa pengisian maupun pipa yang lain apakah ada tanda-tanda bercak oli. Sepertinya tidak ada. Jadi kemungkinan
kebocoran bukan di bagian luar unit, melainkan di dalam bodi ini sepertinya ya. Jadi kita akan lakukan tes press lagi untuk bagian pipa kondensor, dan sekalian juga saya akan tes press pada bagian evaporator. Ya, di sini harus saya potong nanti. Oke, ya. Untuk jalur pipa evaporator di sini kondisinya stabil, aman ya, di 90 PSI, tidak ada tanda-tanda penurunan. Oke, saya kosongkan dulu tekanan yang ada pada jalur evaporator. Saya kosongkan dulu. Dan selanjutnya untuk jalur kondensor yang di bagian belakang filter dryer, di sini saya potong. Nah, ini saya lakukan pemotongan di bagian belakang filter dryer, yaitu pipa kondensor. Tujuannya adalah agar saya tidak mengganti filter dryernya, karena filter dryernya saya rasa masih bagus. Jadi tujuannya saya hanya ingin mencari di mana letak kebocorannya ini. Oke, di sini saya siapkan pentil pengisian. Saya pasangkan pada jalur kondensor. Nah, di sini ya, saya pasangkan. Lalu di filter ini adalah jalur evaporator, akan saya tutup. Lalu di bagian pipa tekan di sini saya akan lakukan pemotongan. Nah, ini adalah jalur pipa kondensor. Dan untuk pengecekan test press seperti ini double ya, secara bersamaan. Nah, ini maka keuntungannya kita lah bisa memvonis langsung di mana letak kebocorannya. Di bagian mesin kompresor saya berikan pentil sebagai angin masuk, nanti saya jadikan pompa ya mesin kompresornya ini. Nah, ini setelah saya lakukan perakitan untuk proses test press, yang mana sudah terpisah, yang mana jalur evaporator dan jalur pipa kondensor. Lalu saya buatkan pentil pompanya di sini untuk melakukan test press. Untuk ujung kondensor saya tutup di sini. Lalu di ujungnya pipa di bagian filter juga saya tutup. Jadi di sini ada dua jalur ya, jalur evaporator dan jalur kondensor. Saya akan lakukan test press ya, di mana letak kebocorannya nih. Apakah di jalur evaporator, apakah jalur kondensor? Di sini saya gunakan manifold double yang akan saya konekkan ya, sambungkan di sini. Ini yang jarum manifold yang berwarna merah, dan ini jarum manifold yang berwarna biru. Ini saya arahkan yang menuju ke jalur evaporator. Nah, ini jalur evaporator. Lalu jarum manifold yang berwarna merah ini saya sambungkan pada jalur yang menuju jalur kondensor.
Oke ya, jadi ada dua jalur ini ya, jalur evaporator dan jalur kondensor. Untuk penekanannya saya gunakan mesin kompresor. Saya pasang selang manifold yang berwarna kuning. Dan kita akan siap lakukan penekanan. Dan di sini harus kita perhatikan, kita harus fokus ya untuk jalurnya ini, yang mana jalur kondensor dan jalur evaporator. Kita fokus dulu di jalur evaporator, yang mana tekanannya tidak boleh lebih dari 100 PSI ya. Jadi kita harus fokus dulu ya. Jangan sampai salah kita kecolongan. Untuk jalur kondensor nanti mungkin bisa sampai di 400 PSI. Jadi kita fokus dulu di jalur evaporator. Dalam hal proses penekanannya ini, pastikan untuk pemasangan konektor pada udara masuk jangan terlalu erat. Oke, siap-siap ya. Di sini saya akan lakukan tes press terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, di sini kita fokus di jalur evaporator, yaitu selang manifold yang menuju ke jarum manifold berwarna biru. Oke. Di sini saya mulai masukkan udara pada jalur evaporator. Oke, pelan-pelan ya kita atur udara yang masuk, jangan terlalu deras. Di sini bisa kita atur selangnya serta kerannya. Tidak boleh lebih dari 100 PSI. Oke, setelah 100 PSI di jarum manifold yang berwarna biru, ini jalur menuju evaporator. Selanjutnya kita fokus lagi di jalur kondensor. Nah, untuk jalur kondensor di sini saya berikan tekanan di 400 PSI. Ya, saya berikan tekanan di 400 PSI. Nanti kita akan tutup. Oke, tepat di 400 PSI ya, saya tutup lalu saya cabut. Nah, seperti ini. Jadi tekanannya untuk jalur evaporator di 100 PSI. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini ya, tekanannya tepat di 100 PSI, tidak boleh lebih. Lalu untuk kondensor di sini tekanannya sebesar 400 PSI. Nah, ini tekanannya cukup besar ya. Jadi apabila ada kebocoran halus maka akan mudah terdeteksi ini. Oke, selanjutnya setelah dilakukan penekanan seperti ini, kita diamkan dulu ya dalam beberapa jam, nanti kita bisa lihat hasilnya. Baik teman-teman, setelah beberapa jam kemudian ya, di sini bisa kita perhatikan untuk jarum manifold yang berwarna biru, di sini tekanannya masih stabil di 100, artinya mantap ya. Lalu untuk jarum manifold yang berwarna merah yang tadinya di 400 PSI sekarang tinggal di 150 ya. Wah, ini berarti masalahnya. Ini terjadi kebocoran di area yang menuju ke jalur kondensor ya. Namun di sini ada kondensor luar dan kondensor bodi. Yang pasti untuk kondensor luar ini bisa terlihat dari pipanya nih aman ya, tidak ada bercak oli, jadi yakin ini bocornya di bagian kondensor bodi. Untuk kondensornya jumlahnya di sini sebanyak 20 U yang bagian luar, yang bagian dalam itu kurang lebih 10 U. Jadi kita tambah saja kondensor 10 U di bagian luar. Nah, ini 20 ditambah 10 jadi genap 30. Oke, saya siapkan dulu ya kondensornya ini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal saya pasangkan kondensor 10 U ya, kemudian saya rakit
kembali, saya las semua, lalu kita akan lakukan proses pemvakuman. Baik, di sini untuk pipa kondensor sudah terpasang ya. Jadi jumlah totalnya sebanyak 30 U untuk kondensor yang di bagian luar. Untuk kondensor di bagian bodi sudah tidak saya gunakan lagi. Nah ini ya, saya potong, tidak saya fungsikan lagi. Nah ini, jadi saya gunakan kondensor luar semuanya sebanyak 30 U. Lalu sudah saya sambungkan semua ya ke posisi semula. Untuk pentil pengisian freon sudah saya pasang. Oke, filter dryer masih tetap pakai yang lama, tidak perlu saya ganti. Baik, saya hidupkan mesin kompresornya. Nah, di sini untuk proses pemvakuman, di sini saya ukur dulu berapa arusnya. Arusnya di sini menunjukkan di 0,93 ampere. Ya, sama seperti awal tadi. Lalu saya siapkan manifold. Kemudian selang manifold saya pasang pada pentil pengisian. Namun sebelumnya sepuyer pentil pengisiannya ini saya pasang ya, supaya nanti pada saat selesai kita bisa langsung melepasnya. Oke, sepuyer pentil pengisian sudah terpasang. Lalu saya pasangkan selang manifold pada jalur pengisian freon. Nah ini, pastikan keran manifold berfungsi dengan baik ya. Kita buka dan kita tutup. Jarum turun menuju ke minus 30 PSI. Dan untuk proses pemvakuman, di sini saya terapkan lagi tadi untuk cairan metil ya. Di sini bisa kita belajar dengan menggunakan cairan Thousand ini, yaitu cairan metil. Kita bisa tahu ya, gelembung udara yang normal itu seperti apa. Di sini saya berikan cairan metil pada tutupnya ini kurang lebih 30 tetes. Dan nanti kita lihat sama-sama. Yang bagus itu paling tidak di beberapa menit nanti akan berhenti ya. Setahu saya sih kurang lebih sekitar 5-7 menit gelembung udara ini akan berhenti. Oke, kita mulai dulu ya. Kita tunggu, kita perhatikan sama-sama dari sekarang. Nah ini ya gelembung udaranya ya, perhatikan ya, gelembung udaranya dalam belum sampai 5 menit sudah mulai berhenti nih. Nah ini ya, jadi yang normal itu seperti ini ya teman-teman ya, ada sudah mulai berhenti. Kalau yang pertama tadi yang waktu masih bocor itu tidak ada berhenti sama sekali. Namun apabila yang normal, sistem tidak ada mengalami kebocoran, dia akan ada kalanya berhenti ya. Oke, kita perhatikan dulu.
Oke, di sini untuk gelembung udara yang terjadi pada cairan metil itu sudah mulai berhenti timbul ya. Kurang lebih 5 menit waktunya, 5 atau 6 menit. Dan di sini kita belum menemukan tanda-tanda gelembung udara yang ada pada cairan metil ini berhenti total. Artinya sudah vakum ya. Kita tunggu dulu ya sampai berapa menit kira-kira. Target sih kurang lebih 10 menit, 10 sampai 13 menit ya. Itu proses pemvakuman sudah bagus. Namun ada tahap selanjutnya, nanti setelah berhenti apa yang terjadi pada cairan metil itu. Ya, kita bisa belajar sama-sama di pengamatan kita pada cairan metil ini bahwa untuk kebocoran pada sistem yakin bagus apabila seperti ini ya prosesnya. Dan ini dalam proses kurang lebih sekitar 6 sampai 7 menit gelembung udara masih tetap ada, namun ada berhenti ya. Ada saatnya berhenti tapi belum berhenti total. Kita tunggu lagi ya. Kurang lebih sekitar 10 sampai 13 menit ya dari awal tadi. Oke, di sini untuk waktunya sudah kurang lebih 10 menit. Gelembung udara yang ada pada cairan metil ini terkadang ada dan terkadang berhenti. Dan untuk proses berhentinya ini sudah mulai agak lama ya. Kita tunggu dulu sampai berapa menit ini. Karena untuk proses pemvakuman itu dibutuhkan kurang lebih waktunya sekitar 30 menit. Dan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 menit ya proses vakum body, dan kita bisa amati dari gelembung udara pada cairan metil ini.
Baik, di sini untuk proses pemvakuman sudah berlangsung kurang lebih 13 menit. Ya, jadi di sini kita dibutuhkan kesabaran ya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Memang kita harus melakukan step ini sambil ngopi-ngopi atau bagaimana ya, kita tunggu. Nah, di saat sudah kurang lebih sekitar 13 atau 14 menit, bisa kita perhatikan cairan metil ini sedikit berkurang sudah ya. Artinya mulai terhisap ya, terhisap sedikit demi sedikit. Lalu di saat prosesnya kurang lebih sekitar 15 menit ya. Di sini gelembung udaranya berhenti cukup lama ini ya, di sini. Di sini perhatikan gelembung udaranya berhenti cukup lama. Kurang lebih mungkin ya sekitar 1 menitan ya. Nah ini ya, lama ya, lama. Cairan metilnya juga sudah mulai berkurang. Nah nanti setelah step ini kita akan lakukan penambahan cairan metil. Karena cairan metilnya akan terhisap ya, otomatis akan terhisap perlahan masuk ke jalur pipa kapiler ini dan akan melakukan proses flashing ya. Proses flashing pada jalur pipa kapiler menuju ke jalur evaporator. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi apabila teman-teman melakukan proses vakum body dengan metode ini, sudah termaksud paket melakukan flashing pada jalur pipa kapiler dan jalur evaporator. Nah, ini ya cukup lama ya berhentinya gelembung udaranya. Nah, seperti ini. Ini artinya tidak ada kebocoran lagi pada sistem. Nah, seperti ini tanda-tandanya. Dan cairan metil terhisap masuk ya, jadi bukannya mendorong lagi tapi malah menghisap. Namun bedanya ada perbedaan ya, menghisap lalu akan mengembalikan lagi ya. Nah itu, jadi setelah terhisap dikembalikan lagi. Nah itu yang bagus. Nah, seperti ini ya, jadi di saat cairan metil itu terhisap dan akan dikembalikan lagi. Oke, di sini saatnya saya akan lakukan penambahan pada cairan metilnya ini. Karena di sini sepertinya sudah cukup waktunya, kurang lebih 15 menit proses pemvakuman. Nah, di sini kita bisa lakukan penambahan cairan metil pada saat di waktu ini karena sifatnya itu akan melakukan penghisapan cairan metil dan akan mengeluarkan kembali. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, di sini gelembung udaranya benar-benar sudah mulai sangat jarang ya, teman-teman.
Nah, prosesnya seperti ini bisa kita lihat ya. Terkadang menghisap, terkadang mengeluarkan. Nah, seperti itu. Oke, ini waktunya kurang lebih sudah sekitar 20 menit ya. Jadi gelembung udaranya benar-benar sangat jarang. Ada kalanya menghisap lalu mengeluarkan lagi. Dan apabila cairan metil ini berkurang, kita bisa menambahkan. Karena sebagian cairan itu telah masuk ke jalur sistem. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita harus bersabar memang dalam proses pemvakuman ini.
Oke, setelah kurang lebih hampir mendekati 30 menit, di sini cairan metilnya sudah berkurang. Jadi saya harus tambahkan lagi ya untuk melihat gelembung udaranya benar-benar sudah berhenti di sini. Kadangkala cairan metil terhisap, itu tidak masalah ya. Itu pertanda normal dan sistem instalasinya sudah betul-betul aman. Nah ini ya, terkadang gelembungnya keluar lagi dan kemudian berhenti. Nah seperti ini. Jadi kita yakinkan untuk proses pempakuman itu seperti ini, hasilnya dijamin tidak ada kebocoran pada sistem. Apabila stepnya seperti ini, artinya sudah benar-benar aman. Nah ini ya, jadi cairan metilnya sedikit demi sedikit terhisap masuk. Itu sangat membantu dalam hal melakukan proses flashing pada jalur pipa kapiler maupun jalur evaporator. Jadi di sini kita tunggu kurang lebih 30 menit pas ya, baru kita sudahi proses pemvakuman. Biarkan saja dulu benar-benar vakum, artinya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada sistem. Oke, setelah kurang lebih sekitar 30 menit proses pemvakuman,
Di sini udaranya ya seperti ini saja ya, mantap ya. Jadi timbul tenggelam ya, berhenti ada. Saya rasa sudah cukup ini. Jadi saatnya kita lakukan penyegelan ya. Oke, di sini untuk pipa kapilernya ini kita tutup permanen saja. Ya, ini untuk melakukan penyegelan bisa kita lakukan pengelasan. Untuk proses pengelasan pada jalur pipa kapiler ini pastikan harus benar-benar tertutup ya. Buat seperti tetesan air seperti itu pada ujungnya, jadi benar-benar tertutup. Nah seperti itu ya, jadi sudah pasti tertutup rapat. Jalur instalasi sudah yakin tidak ada kebocoran. Untuk arusnya di sini bisa kita lihat menunjukkan di 9,1 ampere. Lalu saatnya kita lakukan proses pengisian freon. Di sini saya menggunakan Ineos Floor 134. Untuk jarum manifold di sini menunjukkan di minus 30 PSI. Lalu bisa dipasang saja ya selang manifold ini pada keran freon. Lalu keran freon dibuka terlebih dahulu. Biarkan freon mendorong udara yang terjebak pada selang manifold berwarna merah. Nah nih, dan jangan lupa sebelum melakukan pengisian, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, kita buang, dan setelah kita lakukan pembuangan udara yang terjebak pada selang manifold, baru bisa kita lakukan pengisian freon. Nah ini ya, jadi kita bisa langsung lakukan pengisian freon secara perlahan-lahan. Oke, di sini jarum manifold bergerak turun menyesuaikan berapa besarnya gas freon yang masuk pada sistem. Kita biarkan dulu sirkulasi lancar. Dan setelah stabil sedikit ya, masih di bawah 0 PSI, di sini kita tambah lagi. Untuk skala tekanannya ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 PSI ya, sampai arusnya cukup dan filter sudah mulai terasa hangat. Oke, untuk gas freon 1 kaleng ya, di sini sudah habis terisi. Jadi untuk freezer 8 rak ini membutuhkan 1 kaleng lebih ya. Jadi saya perlukan lagi kaleng freon baru. Nah ini ya, saya akan pasangkan keran freonnya ini. Jadi 1 kaleng freon sudah masuk ke sistem, belum mencukupi. Oke, kita akan lakukan penambahan freon kembali, yang mana selang manifold saya pasang pada keran freon. Lalu seperti biasa, kerannya saya buka terlebih dahulu. Di sini freon menekan pada selang manifold. Jangan lupa buang udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah
terbuang, baru kita lanjut lagi proses pengisian gas freon. Untuk pengisian gas freon ini kita patokan ya di skala 10 PSI. Berhenti dulu, biarkan stabil ya sampai mendapatkan suhu serta arus yang pas. Untuk arusnya tadi maksimal di 1,2 ampere. Untuk tekanannya bisa di 5 sampai 10 PSI. Oke, di sini tekanannya sudah menunjukkan di skala 10 PSI. Kita hentikan ya. Biarkan proses pendinginan berlangsung. Nah, ini arusnya di sini di 1,17 ampere. Sudah mendekati di 1,2 ya sesuai nameplate. Dan setelah beberapa menit kemudian di sini arusnya sudah di 1,08 ampere. Saya rasa sudah cukup. Tekanannya di 5 PSI. Jadi di sini cukup sudah untuk proses pengisian freon. Tang ampere kita cabut saja. Lalu kita bisa rapikan ini. Untuk penutup pada pengisian freon bisa dipasang. Dan selanjutnya di sini kita akan lakukan pengecekan, yang mana di bagian pipa kondensor di sini terasa panas ya. Lalu di bagian rak-raknya bagaimana nih? Bisa kita intip sejenak hasilnya. Oke, rak yang paling teratas bagus, kedua bagus, ketiga bagus ya, 4 bagus, 5 juga, 6, 7, 8. Wah, benar-benar sempurna ya proses pendinginan untuk freezer ini. Mantap. Kita lakukan pengecekan nanti. Dalam 4 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan ya bagaimana hasilnya setelah dilakukan pengisian es batu. Di sini hasilnya wah, proses pembekuannya benar-benar matang ini ya. Nah, ini ya, matang semua nih. Dari atas hingga ke bawah matang semua ini. Nah, ini menandakan proses pembekuannya benar-benar sudah sempurna ya. Mantap. Jadi untuk perbaikan freezer ini sudah selesai dan bisa berfungsi kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.